Siang Pak Bambang. Siang juga. Maaf yang sebelumnya, maaf mengganggu waktunya Pak Bambang. Di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak Pak untuk mencari informasi atau mewawancarai Bapak selaku pimpinan di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Langsung saya mulai nih Pak ya. Iya, Langsung dari pertanyaan pertama Pak. Bapak sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah ini, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral? Artinya dilema etika ini masalah yang memiliki dua nilai kebajikan, entah itu nilai yang sama atau bertentangan, seperti itu Pak. Baik, Mbak Eva, saya jawab sesuai dengan keadaan SD dan keadaan kemampuan saya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Semoga jawaban yang saya sampaikan nanti betul-betul menjadi jawaban yang maksimal. Iya Pak. Terkait dengan pertanyaan dengan sebagai seorang kepala sekolah atau lembaga pendidikan di sini tentu akan menghadapi berbagai kasus yang melibatkan situasi kompleks yang ada di SD, termasuk dilema etika yang melibatkan semua elemen yang ada di sekolah, termasuk ada guru sekolah, kemudian murid. Kita harus memahami permasalahan yang dihadapi saat ini. Langkah-langkah apa yang saya ambil untuk menganalisis apakah situasi tersebut terkait dengan permasalahan yang ada atau dilema yang ada itu khusus atau umum. Etika dilema yang ada kita cermati dengan sikap dan kita mencari solusi yang terbaik. Berarti memahami permasalahannya dulu ya Pak. Nah, kemudian kalau untuk mengambil keputusan di sekolah ini, Bapak terutama untuk masalah-masalah yang terkait mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Bapak dalam mengambil keputusan ini bagaimana Pak? Pertanyaan kedua yang panjenengan sampaikan ini juga terkait dengan keadaan SD. Dalam menghadapi dilema etika, salah satu kepala sekolah saya akan mengevaluasi apakah ada pertentangan atau dua kebenaran yang mungkin saling bertentangan satu yang lain, dan tetap mempertimbangkan faktor seperti prioritas individu atau kelompok atau kolektif, nilai-nilai yang ada itu kita kembangkan menjadi nilai yang positif, kesetiaan, keadilan, dan melihat situasi kondisi warga sekolah. Itu juga melihat jangka pendek, jangka panjang dalam menangani dilema yang ada. Gitu. Jadi dilihat dari segi positifnya dari Betul. pihak ini Pak. Betul. Terus untuk langkahnya Pak atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah mengambil keputusan melibatkan langkah-langkah tertentu tentunya, dimulai dengan melakukan investigasi atau identifikasi permasalahan untuk dikoreksi dengan fakta-fakta yang relevan. Setelah mengetahui semua permasalahan, kemudian keputusan dilihat dengan cermat. Selanjutnya keputusan evaluasi ulang, kemudian untuk dimatangkan
untuk menjadi keputusan yang benar dan sesuai, sehingga bisa dianggap keputusan yang bijak, tidak merugikan satu dan yang lain, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi diidentifikasi dulu Pak, kemudian dievaluasi terus lagi, tidak ya. langsung diputuskan, terus kembali baru menjadi keputusan yang tidak merugikan satu dengan yang lain. Selanjutnya Pak, kalau yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu caranya yang bagaimana Pak? Yang efektif? Yang keputusan yang efektif menghadapi dunia etika yang di sekolah SD pada ini bisa mengambil keputusan. Pendekatan efektif itu melibatkan semua unsur untuk upaya mencegah atau melaksanakan keputusan yang ada, atau menyempurnakan inti dari permasalahan yang ada dan merumuskan kebijakan yang bijaksana untuk semua anggota sekolah. Melibatkan semua unsur termasuk perangkat, komite, masyarakat. Selanjutnya Pak, kalau untuk tantangan dalam pengambilan keputusan di masalah atau kasus dilema etika, kalau Bapak tantangannya apa Pak? Itu yang pertama dilema ya Mbak ya? Iya. Untuk tantangan yang ada di SD sini, walaupun ada keputusan yang diambil tidak sesuai dengan diterima oleh semua pihak, tantangan utama adalah terletak pada kemampuan untuk memahamkan sebagian orang agar secara ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Selain itu juga menjaga konsensus atau keberadaan dalam melaksanakan atau keputusan yang disepakati menjadi keputusan harian usia. Jadi terkait kesadaran diri masing-masing individu ya. Terus Pak Bambang apa punya ini Pak jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus atau mungkin masalah atau kasus yang Bapak hadapi langsung Bapak selesaikan di saat itu juga di tempat, atau mungkin Bapak memiliki prosedur jadwal yang Bapak sendiri rencanakan Pak? Terkait dengan jadwal, tentunya juga ada prosedur jadwal berjenjang, ada jadwal yang bersifat maksudnya instan, pendek, dan yang panjang, sehingga nanti untuk menentukan keputusan itu benar-benar bermanfaat untuk semua anggota sekolah. Berarti tergantung kursial dari ya, betul itu. Kemudian selama ini apakah ada seseorang atau mungkin faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan di permasalahan atau kasus-kasus dilema etika sekolah ini Pak? Terkait dengan faktor maupun kalau ada kasus dilema, tentunya juga tidak serta merta saya sendirian, tentunya juga dibantu ya warga sekolah, siapa itu Bapak Ibu guru, sehingga nanti saya membuat keputusan itu tidak merugikan atau menguntungkan beberapa orang, sehingga untuk warga sekolah, ada Pak Guru, kemudian tokoh masyarakat yang lain, kami ada kesukaan, tentunya tumbuhan kami adalah ibu-ibunya ini, kami jangan sehingga saya tidak bersifat otoriter, demokratis lah seperti itu. Dengan diskusi. Betul. Yang terakhir ya Pak ya. Iya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat Pak Bambang petik dari pengalaman yang sudah Pak Bambang alami dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, untuk pembelajaran yang saya petik selama ini, pengambilan keputusan tidak boleh
dilakukan dengan tergesa-gesa, harus pelan pasti, melainkan dengan memerlukan waktu, kemudian tentunya kerjasama, melakukan analisis, evaluasi, mendalami masalah yang ada. Tentunya sering membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yang ada. Itu jawaban saya Mbak Ipa, semoga barangkali menjadi yang referensi di Bapak. Terima kasih Pak Bambang. Berarti Pak Bambang sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu juga tidak serta-merta atau otoriter ya Pak Bambang. Jadi mengikut sertakan peran warga sekolah yang lain, juga mengikut sertakan warga masyarakat juga terkait termasuk juga perangkat seperti itu Pak Bambang. Jadi permasalahan atau keputusan yang Pak Bambang ambil itu tidak merugikan banyak orang, tapi memberikan manfaat. Iya, bermanfaat untuk kepentingan bersama. Iya, terima kasih Pak Bambang. Saya rasa informasi yang saya dapatkan dari Pak Bambang sudah sangat lengkap dan jelas, juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya dalam mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dari saya cukup sekian Pak Bambang, saya mohon undur diri. Terima kasih sebelumnya Pak Bambang. Terima kasih sama-sama Mbak Eva, juga selalu menjadi Selamat siang Bu Sari. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Bu Iva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat, bisa menemui Bu Sari di sini. Iya, alhamdulillah ikut senang dengar kabarnya Bu Iva. Gini Bu, saya kebetulan ada tugas nih Bu dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mencari tahu tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan Bu. Ya. Kebetulan di sini Bu Sari kan sebagai kepala sekolah, tentu saja Bu Sari setiap hari bahkan sering untuk mengambil keputusan dalam setiap hal di sekolah tentu saja ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin tahu lebih dalam bagaimana Bu Sari dalam mengambil keputusan itu, apa saja yang dipertimbangkan dan lain-lainnya. Iya, siap, Bisa ya Bu ya? Insya Allah Ya. bisa. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama. Langsung kita mulai ya Bu. Iya, monggo silakan. Langsung saja yang pertama Bu, bagaimana Bu Sari ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang bujukan moral dari permasalahan yang ada di tempat kerja Bu Sari. Iya. Secara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yang namanya satuan pendidikan atau suatu lembaga itu pastinya ada yang namanya kasus atau permasalahan Bu Iva. Itu sangat sering sekali kita jumpai, entah itu yang berat ataupun yang ringan. Utamanya yang ringan-ringan itu ya. Saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang pertama itu saya cari dulu informasi sebanyak-banyaknya Bu, baik dari teman-teman yang bersangkutan ataupun dari gurunya, atau bahkan saya cari tahu ke orang tuanya gitu. Berarti dicari dulu tentang latar belakang istilahnya ya Bu. Iya. Kemudian kalau Bu Sari ini, bagaimana Bu Sari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sari, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam saya mengambil keputusan tadi ya, setelah saya identifikasi, saya cari tahu dulu informasi yang sebanyak-banyaknya. Misalkan saya dapat laporan, Bu ada kasus ini, saya cari dulu kebenarannya, saya konfirmasi dulu ke baik yang bersangkutan maupun ke
orang-orang terdekat dari yang bersangkutan. Kemudian dari kasus tersebut setelah saya cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, saya konfirmasi kebenarannya, terus kami bersama rekan sejawat itu berdiskusi, ya berdiskusi untuk memutuskan hal terbaik bagi masalah tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya itu tidak merugikan salah satu pihak, apalagi itu sama-sama pentingnya. Yang paling penting adalah untuk kepentingan peserta didik kami. Berarti nilainya ini nilai kebenaran yang utama ya Bu Iya. Sari ya. Kemudian juga mungkin dipikirkan juga untuk jangka panjangnya Iya. ya Bu Sari ya. Kemudian Bu Sari, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sari lakukan selama ini, selain tadi kan Bu Sari sudah mencari tahu tentang latar belakang, kemudian musyawarah, tapi kalau dari hal tersebut tidak menemukan titik terang dari permasalahan itu, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang lain atau prosedur yang lain yang biasa Pastinya Bu Sari ada lakukan? ya. Kalau sudah kita upayakan ya, dari pihak sekolah sudah mengupayakan, namun kasus tersebut masih sulit untuk mencari titik temunya, kami tidak segan-segan untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah Bu Ipa. Utamanya adalah selain dari peserta didik, kemudian dari rekan sejawat, dari wali murid, kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintahan desa itu jika diperlukan. Dan lagi saya sebagai kepala sekolah itu tentunya punya atasan Bu Ipa, yakni ibu pengawas, ya pengawas dan dinas pendidikan kabupaten, begitu Bu. Berarti sistemnya ini Iya, nanti langkah-langkah yang- mendatangkan atau Iya. bagaimana? Langkah-langkah yang kami ambil itu pastinya harus urut, Harus urut begitu. ya. Iya. Iya. Betul sekali Bu Sari. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis? Iya, yang saya anggap efektif yaitu tadi senantiasa kita selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah masalah, kemudian menjaga komunikasi yang baik, terus senantiasa berinteraksi dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik dari murid maupun wali murid serta komite, begitu Bu. Jadi nantinya keputusan yang kita ambil itu benar-benar mengandung efek jera yang nantinya tidak akan diulangi kembali di kemudian hari, dan juga berdasarkan keputusan bersama dan untuk tujuan yang paling utama adalah kepentingan peserta didik. Berarti kuncinya adalah komunikasi. Iya, Bu Sari. komunikasi baik. Kemudian Bu Sari, apakah Bu Sari memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau membahas sesuatu yang merupakan dilema etika? Apakah Bu Sari langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Bu Sari membuat kita akan bahas kemudian hari atau dijadwalkan seperti itu? Ya, saya paham maksud dari Bu Iva. Ya, kalau saya itu tergantung kasusnya Bu. Kalau kasusnya ringan dan sesegera mungkin harus kita selesaikan, ya kita selesaikan hari itu juga. Kita ambil keputusan dan segera diselesaikan. Karena yang namanya masalah itu Bu harus diselesaikan, bukan dihindari. Iya. Namun ada beberapa kasus yang perlu kita jadwalkan penyelesaiannya itu kapan dan di mana dan bagaimana, itu memang ada. Contohnya adalah kasus antar rekan guru sejawat, itu pastinya yang namanya kita manusia kan pernah juga berbuat kesalahan gitu ya. Misalkan ada 1-2 guru yang sering terlambat sekolah, itu kan merupakan kasus Bu. Itu Iya. merupakan kasus bagi kami yang nantinya itu akan membawa pengaruh terhadap satuan pendidikan kami.
Untuk itu saya selaku kepala sekolah tidak langsung menegur saat itu juga, tidak. Utamanya saya perhatikan, oh sekali dua kali kok masih aja seperti ini, nanti saya jadwalkan untuk pembinaan dikala 1 bulan sekali itu kan ada rapat dinas Dewan Guru Bu. Nah di situ nanti akan saya singgung sebagai seorang guru harus begini, itu pasti saya jadwalkan ketika rapat Dewan Guru, begitu. Berarti tergantung tingkat urgensinya Iya, ya, Bu, benar ya. sekali. Kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Sari atau membantu Bu Sari dalam penyelesaian kasus-kasus di tempat kerja Bu Sari? Iya, kalau faktor yang mempermudah tentunya ada ya. Alhamdulillah saya itu dalam mengemban tugas banyak sekali guru-guru saya yang mendukung akan kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Kemudian dari anak-anak serta didik saya juga banyak mendukung. Jadi ya banyak sekali lah faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Lewat diskusi itu tadi Iya, ya, Bu Sari? lewat diskusi itu pasti. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Bu Sari sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sari petik dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Iya, setiap kegiatan atau setiap permasalahan tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dan pelajaran yang dapat kita jadikan pembelajaran di kemudian hari, itu pastinya ada. Saya dalam mengambil keputusan itu juga akan selalu berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan senantiasa menggunakan yang namanya kolaborasi, diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu melatih keterampilan saya dalam mengambil keputusan supaya keputusan yang saya ambil nanti adalah keputusan yang paling tepat, paling bijaksana, dan yang utamanya Bu Iva tidak merugikan salah satu pihak, serta keputusan yang saya ambil membuat efek jera bagi pelaku kasus atau permasalahan. Sebisa mungkin tidak terulang lagi. Iya, itu pastinya. Sangat luar biasa sekali Bu Sari dalam Bu Sari memimpin sekolah Bu Sari mengambil keputusan juga tidak atas dasar sepihak ya, Bu Iya. Sari ya. Bu Sari memikirkan Kepentingan kepentingan bersama, dan utamanya ya. adalah anak tadi. Iya, juga Bu Sari mengedepankan komunikasi sehingga pemecahannya itu tidak merugikan banyak. Iya, itu pastinya. Terima kasih Bu Sari atas waktunya siang hari ini. Saya rasa informasi dari Bu Sari sangat memenuhi dan sangat cukup bagi saya. Mungkin di lain waktu saya akan merepotkan Bu Sari lagi. Tidak apa-apa, asalkan saya bisa pasti. Terima kasih Bu. Saya mohon undur diri ya Bu ya. Ya, Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu Iva.